Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Betivia, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan IPA. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan objek siswa kelas 8 SMPIT Buah Hati Islamic School Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat. Bu Desi cek dulu sebentar kehadirannya. Alhamdulillah teman-teman sudah lengkap semua ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah hadir semua. Alhamdulillah. Apakah layar Bu Desi sudah tampak? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah, Bu. Suara Bu Desi gimana? Jelas? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke depannya sinyal kita bagus terus ya, supaya kita bisa belajar dengan maksimal. Kita buka dulu dengan berdoa. Boleh Cila dipimpin berdoa yuk. Ready. Let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Oke, terima kasih Cila sudah bantu memimpin berdoa. Hari ini kita akan belajar, ada yang tahu apa? Sistem pernafasan. Sistem pernafasan, betul ya, sistem pernafasan pada manusia. Ini ada gambarnya orang pakai masker. Nah, ini berhubungan dengan sistem pernafasan. Bu Desi jelaskan dulu ke teman-teman rules kita. Ini ada fokus, polite, dan aktif. Kenapa ya kita bernafas? Karena kita butuh oksigen untuk bisa bertahan hidup. Ah, betul ya, karena kita butuh oksigen untuk bertahan hidup ya. Digunakan buat apa sih? Ada yang tahu? Agar kita punya energi. Wah, luar biasa. Ini pasti sudah baca handout-nya ya. Agar kita punya energi. Jadi oksigennya digunakan buat energi gitu ya. Oke, good job. Terima kasih. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Terus tujuan dan manfaatnya apa nih? Ya, menganalisis mekanisme keluar masuknya udara pada pernafasan manusia, mengidentifikasi organ-organ pernafasan pada manusia, mengkorelasikan struktur organ pernafasan dan fungsinya. Bu Desi informasikan penilaiannya berupa afektif, kognitif, dan psikomotor. Teman-teman sudah Bu Desi bagi kelompok, teman-teman sudah rename nama akun Zoom-nya dengan kelompoknya sudah sesuai. Nanti kita akan melakukan percobaan. Teman-teman sudah menyiapkan bahannya? Coba ditunjukin botol bekasnya. Oke, good job. Kemudian LKPD-nya silahkan disiapkan. Nanti ada literasi. Bu Desi sudah berikan kemarin bahan literasinya, ada video pembelajaran dan handout materi ya. Nanti kamu akan berdiskusi di dalam kelompok. Setelah itu, teman-teman akan mempresentasikan. Kemudian kita akan evaluasi secara bersama-sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bu Desi mau tunjukkan sebuah video. Tolong dicek suara dan gambarnya apakah tampak di teman-teman? Teknik modifikasi cuaca. Suaranya muncul? Ada, Bu. Muncul, Bu. Ada, Bu.
mencari oksigen. Bagaimana caranya? Ini saya coba-coba saja. Pecah rekor. Indonesia catat lonjakan kasus positif COVID-19 6 kali di bulan Juni dan berlanjut di bulan Juli. Pasien di rumah sakit rujukan COVID-19 membludak. Bed occupancy ratio (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit pun hampir penuh. Di Pulau Jawa, rata-rata tingkat keterisian nyaris 90%, beberapa di antaranya bahkan lebih. Yang tertinggi Jawa Barat 86,36%, DKI Jakarta 86,26%, dan yang terendah Jawa Timur 66,67%. Tadi tentang apa itu? Tentang peningkatan COVID-19. Pertanyaan apa kira-kira yang timbul di benak teman-teman nih? Ini Bu Desi kasih link Google Jamboard. Pertanyaan apa kira-kira? Yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya, sistem pernafasan. Angka COVID di Indonesia naik, seperti apa virus COVID. Nah, yuk coba ditulis. Oke, ini udah ada yang tambahin. Apa yang terjadi jika tabung oksigen habis? Nah, adakah penggantinya? Good job. Oh, ini ada. Apa ada ciri-ciri yang mengikat penyakit COVID selain kehilangan penciuman? Oke. Ya, good job. Pertanyaannya bagus. Wah, banyak nih. Kenapa pasien COVID membutuhkan tabung oksigen? Wah, luar biasa. Bagus. Apa penyebab kenaikan kasus COVID? Luar biasa. Bagus nih. Mengapa ketersediaan tabung oksigen sekarang sangat terbatas? Iya, kenapa ya? Kan kita jadi bertanya-tanya ya. Organ yang mana yang diserang oleh si COVID sampai-sampai pasiennya butuh oksigen? Bu Desi rasa cukup ya. Nanti boleh eksplor lebih lanjut di kegiatan kelompoknya di LKPD. Sudah siap teman-teman dengan LKPD dan bahan percobaannya? Bu Desi akan breakout room ya. Halo. Assalamualaikum grup 1. Waalaikumsalam. Sedang yang mana aktivitasnya? Ngisi dulu Bu, yang Di tabel, Bu. yang tabel. Yang tabel ya. Yang tabel. Oke. Sip. Oke, semangat ya. Ini berarti yang langkah kerja yang botol ya? Iya. Mana Yap. dosen? Coba dia nggak pakai mouse jadi susah. Berarti kan ini. Dari botol. Nah, dulu kan udah ada. Letakkan telapak tanganmu di atas mulut botol. Begini ya? Berarti ya? Iya. Terus Terus bentar, aku ke bawah dulu. didiemin aja. Nah, diamin aja. Berarti udah kan? Ya. Terus habis itu, tapi bedanya ini ya, diremes gitu ya? Oke. Ya. Berarti kita coba ditekan, coba enggak. Kalau misalnya ditekan kerasa atau enggak gitu. Kalau yang nggak ditekan berarti nggak ada. Berarti rendah. Iya. Terus pakai iya aja ya? Ini tidak Berarti kalau dari pengamatannya gimana? Kalau yang nggak ditekan berarti tekanan darahnya tinggi. tinggi. Ya. Ya udah biarin deh ya. Terus ini volume botolnya meningkat turun. Meningkat ya? Iya. Bukan ini yang volume botolnya. Meningkat lah. Ya, Terus aliran kalau udara darahnya ke dalam. Karena kan dia nggak dipakai. Kalau tidak ditekan ya ke dalam. Ke dalam. ditekan. Ditekan berarti Tekanan darahnya rendah. rendah. Terus Volume botolnya? kalau botolnya menurun. Menurun lah kan dia di Terus aliran udara keluar. Karena kan Ya keluar dari botol. iya. Yang A itu paru-paru bukan sih?
Iya. Yang A itu paru-paru. Terus fungsinya atau ada yang punya jawaban lain? Benar nggak sih kayak untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah? Itu punya fokus. Sebagai tempat Bentar. organnya dulu aja deh. Fungsinya menukar oksigen dari udara. Yang B itu apa? Alveolus gitu ya. Alveolus. Iya. Fungsinya tempat pertukaran oksigen. Alveolus itu tempat pertukaran oksigen sama karbon dioksida kan ya? Iya, Fungsi. iya. Oke, thank you. Napas paru-paru, udara akan keluar dari paru-paru. Iya, bukan. Ini udah semua, tinggal berarti nomor 2 itu. Napas paru-paru, udara akan keluar dari paru-paru. Iya. Ini udah semua, tinggal berarti nomor 2 itu. Oke, yuk kita mau presentasi ya. Kita mulai dari grup 2 dulu deh. Kepada Cila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat botol itu keadaannya nggak ditekan, tekanan udaranya tuh rendah, volume botolnya meningkat. Kalau yang ditekan gini, tekanan udaranya tinggi, volume botolnya menurun. Aliran udaranya yang tidak ditekan itu ke dalam, dan aliran udara yang ditekan keluar. Apabila botol plastik dianggap sebagai rongga dada yang masuk, berkembang dan mengempis, bagaimanakah udara dapat keluar masuk paru-paru. Misalkan ini botol, kan pada saat kita kayak gini nih, kayak ini botol ini mendapatkan tekanan udara gitu, udaranya keluar, dan kayak pas kita udah kayak kembali semula gini, udaranya kayak masuk lagi gitu. Udara yang masuk ke dalam tubuh melewati organ-organ pernapasan, lakukanlah kajian literasi melalui buku paket, handheld guru, dan menyimak video link berikut. Yang pertama adalah paru-paru. Fungsinya menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. C. Hidung, tempat keluar masuknya udara. D. Mulut, masuknya makanan dan udara. Trakea, menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan di udara yang dikeluarkan. Diafragma, memisahkan jantung dan paru-paru dan organ perut. Terima kasih kepada Cila, kita beri aplaus yuk untuk kelompok 2. Yeay. Luar biasa, good job. Sekarang kelompok 1. Di tabel yang pertama ditanya, kalau misalnya kita nggak nekan botolnya, itu tekanan udaranya dari jawaban saya itu rendah, volume botolnya meningkat, dan aliran udaranya dia masuknya ke dalam. Lalu pada saat botolnya ditekan, tekanan udaranya tinggi dan volume botolnya menurun, sedangkan aliran udaranya keluar. Dan yang nomor 3 itu, jika botol ditekan tapi tidak terlalu keras, menurut saya tekanan udaranya rendah, soalnya kan tidak terlalu ditekan dengan keras.
lalu volume botolnya menurun dan aliran udaranya keluar. Apabila botol plastik dianggap sebagai rongga dada yang dapat mengembang dan mengepis, bagaimanakah udara dapat keluar masuk paru-paru? Jadi kan yang dijadiin bahan praktek ini kan botol. Nah, di botol itu kalau misalnya kita tekan kayak gini, itu namanya mengempis kan, sama kayak paru-paru. Jadi, botol plastik dapat mengempis jika ditekan dan dapat mengembang jika tidak ditekan seperti paru-paru, maka udara dapat keluar masuk. Pada botol plastik sama halnya dengan paru-paru. Fungsi organ yang pertama paru-paru dan itu fungsinya menukar oksigen melalui darah, dan yang B itu alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang C ada hidung sebagai jalur utama atau pertama pernafasan, dan yang D itu kan mulut sebagai jalur udara masuk selain hidung, dan yang E itu trakea sebagai jalur pernafasan atau sebagai penghubung, dan yang terakhir ada F yaitu diafragma, yaitu otot yang digunakan untuk memaksimalkan pernafasan. Kesimpulannya kalau saya, jika botol plastik dianggap sebagai paru-paru, maka saat botol plastik mengempis, tekanan udaranya naik dan udara akan keluar. Sedangkan saat botol plastik mengembang dan tekanan udaranya turun, akan masuk ke botol. Maka ini memiliki kesamaan yang sama dengan paru-paru. Saya mau jawab kesimpulan yang nomor 2 itu kan yang tentang organ-organ kan. Nah, organ-organ itu berfungsi sebagai susunan bagaimana jalur pernafasan gitu. Jadi kalau misalnya organ-organ itu nggak ada, jadi pernafasannya itu kurang maksimal. Dan fungsinya itu sesuai dengan masing-masing organ yang dapat memaksimalkan pernafasan pada manusia. Yang A coba dilihat gambarnya. Yang A itu yang ditunjuk yang mana teman-teman? Bagian Paru-paru. luarnya ya. Namanya pleura. Apa itu pleura? Pleura itu adalah selaput paru-paru. Jadi diperbaiki ya. Jadi dia berfungsi sebagai apa nih kalau berada pada paling luar? Perlindung, sebagai pelindung. Pelindung, betul. Jadi fungsinya melindungi paru-paru. Ya, kalau dia yang menukar oksigen lewat darah, namanya pembuluh kapiler. Yang B, alveolus, benar ya. Yang C, hidung, benar. Yang D, mulut, benar. Trakea, oke. Diafragma, oke. Terima kasih. Baik, kita beri applause Iya, Bu, untuk terima kelompok kasih kembali. 1. Terima kasih luar biasa teman-teman sudah melakukan percobaan, literasi, dan diskusi dalam aktivitas kelompoknya. Oke, sekarang Bu Desi share screen. Apakah share screen Bu Desi sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Tadi di awal ada yang menyampaikan salah satu dari kamu, Cai ya. Ketika kita bernafas, kita memasukkan udara. Lebih tepatnya yang dipilih oleh tubuh kita adalah oksigen. Karena di luar ini banyak sekali loh udara. Udara itu salah satu campuran. Jadi banyak nih udaranya. Ada apapun di sana. Nah, tapi yang dipilih oleh tubuh kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita adalah oksigen. Bernafas adalah aktivitas memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Seperti ini nih ilustrasinya contohnya. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk apa? Kalau tadi saya bilang, oksigen ini dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme atau saya bilangnya energi. Kenapa sih kita butuh energi? Gitu ya. Ya karena kita manusia harus bergerak, harus apa. Nah, energi ini bukan cuma didapatkan dari makanan. Tuh. Kalau kita dapatkan dari makanan, nah, tapi makanan ini perlu diubah dalam bentuk energi. Dia tidak langsung serta-merta bisa jadi energi. Caranya gimana? Yang mengubah makanan itu jadi energi adalah dengan proses metabolisme atau disebutnya pembakaran. Nah, itu membutuhkan oksigen. Tuh. Jadi, kalau pernafasan atau bernafas, ini kita memasukkan oksigen kemudian mengeluarkannya. Dia aktivitasnya sampai di paru-paru, tuh ya. Tapi kalau respirasi, oksigennya kerja di dalam sel-sel tubuh, tuh di dalam seluruh sel-sel tubuh kita, tuh atau unit terkecil dari tubuh kita, sehingga akhirnya menghasilkan energi. Jadi kelanjutan dari bernafas, respirasi itu. Oke, itu ya. Nah, terjadi di mana? Waktu kelas 7 udah belajar tentang sel ya, atau organel-organel sel, salah satunya namanya mitokondria. Jadi terjadinya di mitokondria. Tuh, ada nukleus, kalau waktu kelas 7 belajar. Ada nukleus, ada mitokondria, ada ribosom, dan lain-lain. Nah, ini terjadinya di mitokondria. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaannya, bagaimana udara bisa keluar masuk dari dan ke paru-paru? Kalau tadi dianalogikan sebagai botol.
Itu teman-teman luar biasa, betul sekali ya. Seperti itu. Nah, Bu Desi luruskan sedikit saja teman-teman. Jadi udara itu mengalirnya mirip seperti air. Kalau air dari tempat tinggi ke tempat rendah, kalau udara mengalir dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Saat tekanan udara di luar tubuh tinggi, jadi ini mekanisme di paru-parunya. Kalau tadi yang botol kan kayak gitu. Waktu ditekan, akhirnya keluar udaranya. Nah, kalau paru-paru kita kan ketika kita bernafas mengeluarkan paru-paru, nggak mungkin kita nekan paru-paru kita kan. Kok kita tekan gitu ya. Nah, tapi mekanismenya begini. Ketika udara di luar tubuh lebih tinggi dari di paru-paru, nah maka udaranya otomatis mengalir masuk. Atau kita menghirup. Tuh, masuk dia. Nah, sebaliknya ketika tekanan udara di paru-parunya lebih tinggi dari tekanan di luar, dia otomatis udaranya akan keluar. Tuh, dan terus begitu, ya. Perbedaan tekanannya berapa? Kecil sekali teman-teman, 1 sampai 2 mm Hg. Tuh, perbedaannya kecil. Ya. Ini cara bagaimana atau mekanisme udara bisa keluar masuk dari dan keluar paru-paru. Tuh. Sampai di sini teman-teman paham mekanismenya? Paham insya Allah ya, karena tadi teman-teman sudah menganalogikan. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke sini, organ sistem pernafasan. Jadi, tadi teman-teman sudah menyampaikan ada hidung. Di hidung ini ada yang namanya rambut hidung dan kelenjar lendir. Kemudian ada saluran pernafasan. Saluran pernafasannya kalau tadi yang kamu tulis, apa tadi? Trachea, itu namanya saluran pernafasan. Bronchus, bronchiolus, itu saluran. Kemudian paru-parunya. Ada pleura tadi, selaput, dan alveolus, ya, gelembungnya, yang berupa bulat-bulat seperti anggur. Nih, gambarnya kayak gini di sini. Oke, tuh. Apa aja fungsinya? Tadi teman-teman sudah jabarkan, Bu Desi, hubungkan dengan struktur yang ada di dalam hidungnya, supaya tahu bagaimana korelasi atau hubungan antara struktur yang di dalam hidung, ya, struktur organnya dengan fungsi organnya, karena ada fungsinya nih, ya. Jadi hidung kita tadi ada yang namanya rambut hidung. Struktur di hidung ini ada rambut-rambutnya. Fungsinya buat apa sih? Ya. Nah, rambut hidung ini buat menyaring udara. Tuh, kalau tadi sudah ada yang menyampaikan menyaring udara sehingga kotorannya nggak masuk ke paru-paru. Itu makanya kenapa kadang-kadang bangun pagi hidung kita bersih apa kotor? Kotor ya, karena nggak apa-apa, wajar aja orang kita manusia. Jadi udaranya memang yang kotor, kemudian disaring oleh rambut hidung kita, bukan bulu hidung ya. Kalau bulu itu apa ya? Karena kita mamalia namanya rambut. Kemudian ada kelenjar lendir. Ini mengatur kelembaban udara. Tuh, jadi di hidung ada rambut hidung, kelenjar lendir. Ini hubungannya antara struktur dengan fungsinya. Jadi secara otomatis kita bernafas lewat hidung, disaring, dan diatur kelembaban udara, juga diatur suhunya. Kalau tadi ada yang menjawab kenapa kok mulut ditanya, emang mulut termasuk sistem pernafasan bukan? Mulut masuk sistem apa? Mulut? Pencernaan. Pencernaan, betul. Tapi tadi ada yang bagus nulisnya, mulut itu juga bisa memasukkan udara ya, betul ya? Nah, jadi kita bisa bernafas lewat mulut, bisa. Contohnya kalau lagi flu, kita lagi pilek, kan napasnya jadinya terengah-engah sehingga kita napas juga lewat mulut. Atau kalau lagi kecapean, habis olahraga, terengah-engah, kita napas juga lewat mulut. Tuh ya. Nah, tapi ada kekurangannya. Apa yang tidak bisa dilakukan atau proses yang tidak bisa terjadi. Tidak ada penyaringan kotoran mungkin. Betul ya, kotorannya nggak bisa disaring. Kelembaban udaranya tidak teratur. Oke, karena di sana tidak ada kelenjar lendir. Oke, apalagi? Aroma kayak. Betul, Cila. Ya, tidak bisa mencium aroma. Karena mencium itu adanya, indera pembau itu adanya di hidung. Di hidung, nih tadi ya, barusan ya, ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma. Jadi, jutaan sel saraf pembaunya. Nah, partikel aroma ini diteruskan ke otak, dan otak telah menyimpan banyak memori aroma yang akan menerjemahkan aroma tersebut, sehingga
kita bisa bereaksi terhadap aroma, entah aromanya sedap ataupun tidak sedap. Tuh, jadi bisa diklasifikasikan habis itu ya. Nah, yang ini adalah saluran pernafasan. Ada 3 ya. Di sini kita mulai dari trakea atau disebutnya tenggorokan apa kerongkongan. Bahasa Indonesianya tenggorokan apa kerongkongan? Apa? Tenggorokan. Tenggorokan, betul. Kalau kerongkongan itu yang mana tuh? Yang kemana? Pencernaan ya. Betul, lambung. pencernaan. Ya, yang ke lambung ya. Nah, ini sebenarnya salurannya sama, tapi ada yang membedakan nih. Jadi supaya nggak nyasar. Yang satu ke paru-paru, yang satu ke lambung. Siapa yang memisahkan itu? Yang mengatur itu? Ada yang tahu namanya? Epiglotis. Apa itu? Betul, betul. Namanya epiglotis ya. Ada sebuah katup di ujung itu nama epiglotis. Ya. Nah, trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan. Nah, di dalamnya ada silia. Jadi kalau di mulut tadi nggak ada rambut-rambutnya, tapi di sini loh luar biasa ya. Di tenggorokan kita ini ada silia. Fungsinya buat apa? Dia sama ya. Nih, menyaring udara. Jadi Allah kasih mekanismenya luar biasa. Disaring lewat hidung, udara itu kotoran-kotorannya. Kemudian kalau masih ada partikel yang lebih halus lagi, dia lolos gitu ya dari hidung kita, dari rambut hidung. Nah, kemudian sama silia disaring lagi. Nah, di bagian depan trakea tadi di sini ada epiglotis atau tekak disebutnya, fungsinya membuka dan menutup saluran pernafasan. Pita suara, nah ada pita suara sehingga kita bisa keluar nih suaranya. Yang ini tadi paru-paru. Nah, tadi teman-teman di sini ya paling luar, tadi yang ditunjuk adalah paling luar, itu namanya pleura atau selaput pleura. Kemudian alveolus yang gelembung-gelembung ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Paru-paru teman-teman ini menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkannya sebanyak 200 ml per menit. Luar biasa ya. Setiap hari paru-paru kita bekerja nih, nggak pernah protes ke kita. Jadi kita makanya kenapa harus semakin bersyukur. Dan ini adalah proses perjalanan udara. Jadi kalau tadi Cahaya bilang, betul Cahaya, boleh di kesimpulannya bagiannya itu ya. Berdasarkan susunannya sehingga kita jadi tahu alur masuknya udara. Mulai dari hidung ya. Di hidung udara mengalami penyaringan, diatur kelembabannya, disesuaikan suhunya, kemudian masuk ke trakea, di trakea disaring lagi oleh silia ya. Kemudian melalui bronkus dan bronkiolus lewat saja diteruskan ke alveolus mengalami pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oh, nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Kita tarik kesimpulan bareng-bareng yuk. Apa aja yang udah kita pelajari tadi? Kita nafas udara akan masuk ke dalam paru-paru dan ketika kita menghembuskan nafas udaranya akan keluar. Ya, betul ya. Kalau hubungannya sama tekanan udaranya, gimana tadi? Yang kayak udara di sekitar, misalkan tekanannya tinggi, terus kita jadi menghirup udara. Ya gitu juga Bu, pas lagi kita ngeluarin udara. Iya, Cila. Betul ya. Jadi kalau tekanan udara di luar tubuh kita lebih tinggi, maka kita akan memasukkan udara. Sebaliknya, kalau tekanan udara di luar lebih rendah atau di paru-parunya lebih tinggi, berarti otomatis udara keluar. Sekarang ke fungsi hidung. Siapa yang mau nyampain fungsi hidung? Audi. Ada rambut halus yang untuk menyaring kotoran atau debu pas udaranya masuk. Terus itu ada tadi kelenjar lendir untuk menyesuaikan suhu udara yang masuk. Menyesuaikan suhu atau kelembaban ya. Oke, good job. Terus kalau fungsi di trakea, tadi ada namanya silia. Apa fungsinya silia? Riza tahu fungsi silia? Menyaring udaranya lagi. Iya, betul ya, menyaring udara. Kembali menyaring udara dari benda-benda asing seperti bakteri atau virus. Sambil dibayangin, dari hidung, terus ke trakea, habis itu ada cabang lagi, Pak. Nah, betul, bronkus. Betul, Cila. Habis itu dari bronkus kemana lagi? Bronkiolus, paru-paru. Bronkiolus, betul. Akhirnya ke paru-paru, bagian yang kecil-kecilnya lagi paru-paru. Namanya apa? Alveolus.
Alveolus, betul ya. Fungsinya apa? Pertukaran Pertukaran apa tuh? Pelajar. oksigen dan karbon dioksida. Betul, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Good job, luar biasa. Sekarang Bu Desi evaluasi dulu. Gimana perasaan teman-teman melakukannya kira-kira? Lumayan Bu, kayak jadi pikir juga otaknya ini kayak gimana gitu maksudnya. Ya, betul ya. Jadi kita langsung, karena diajak langsung percobaan, langsung mencoba, kita jadi mau nggak mau otaknya harus diminta mikir nih. Betul. Terima kasih Cila. Udah dicukupkan teman-teman kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sistem pernapasan di pertemuan pertama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Terkhusus juga Bu Desi pribadi ya. Kita sama-sama belajar, jaga kesehatannya. Bu Desi rasa cukup. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu? Kita udah sampai di akhir. Semoga bermanfaat. Bu Desi ingatkan teman-teman nanti LKPD-nya yang udah diisi, di foto ya, kirim japri ke Bu Desi aja di WA. Insya Allah teman-teman pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mekanisme frekuensi gangguan sistem pernapasan. Teman-teman, Bu Desi apresiasi sekali, sudah luar biasa. Bu Desi sangat berterima kasih. Kita aplaus bareng-bareng. Yeay, kasih jempolnya Bu Desi mau SS. 1, 2, 3. Oke. Sekian dari Bu Desi. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Let's say hamdalah. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi.